Masyarakat harus waspada, sejumlah wilayah Indonesia hingga awal 2023 mendatang akan mengalami cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim akan ditandai dengan hujan lebat, tingginya kecepatan angin, dan meningkatnya ketinggian gelombang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, dalam konferensi pers daring, Selasa, 27 Desember 2022. Sejak kemarin kami mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang tentunya berpengaruh pada dinamika cuaca di Indonesia, kata dia. Dia menjelaskan, BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 95W yang berada di Samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat. Menurut pencitraan satelit Himawari, terjadi aktivitas konvektif yang signifikan selama 6 jam terakhir, terutama di sebelah utara sistem bibit siklon tersebut. Jadi fenomenanya semakin berkembang. Model prediksi numerik menunjukkan bahwa sistem ini bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia, jelas Dwi Korita. Baginya, kemunculan fenomena ini hingga tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. Berada dalam kategori rendah dan semakin menjauhi Indonesia. Dwi Korita juga menerangkan, masih ada indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia, yang dapat memicu terbentuknya pola pertemuan dan perlambatan angin di sekitar Indonesia bagian selatan. Fenomena tersebut turut menyebabkan pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Sesuai prediksi tanggal 21 Desember lalu, kecepatan angin yang tinggi sudah terjadi. Dapat mencapai lebih dari 40 knot, sudah terjadi dan dapat terus terjadi, tandas Dwi Korita. Sementara itu, ia juga membeberkan seruakan dingin Asia yang melanda Indonesia, menyebabkan peningkatan potensi curah hujan di barat Indonesia apabila disertai fenomena arus lintas ekuatorial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa massa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dwi Korita mengungkapkan, dampak dari seruakan dingin Asia yang dibarengi arus lintas ekuator berisiko menimbulkan peningkatan curah hujan secara tidak langsung. Peningkatan kecepatan angin juga berpotensi terjadi di sekitar wilayah Indonesia di bagian selatan ekuator. Seruakan dingin Asia merupakan fenomena yang lazim terjadi saat monsun Asia aktif, yang mengindikasikan potensi aliran massa udara dingin dari wilayah Asia menuju wilayah selatan, cetusnya. Hal lain yang patut diwaspadai adalah aktivitas MJO, yaitu pergerakan awan-awan hujan di Samudera Hindia, yang melintasi ekuator Samudera Hindia dari arah timur Afrika menuju ke Samudera Pasifik menyeberangi kepulauan Indonesia. Dwi Korita menjelaskan, fenomena ini bergerak dari arah barat ke tengah dan timur sehingga berdampak pada bertambahnya awan-awan hujan. Selain itu, MJO disertai dengan gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial, sehingga pertumbuhan awan hujan di Indonesia juga masih berpotensi ekstrim hingga 2 Januari 2023. Oleh karena itu, potensi cuaca yang perlu disiagakan hari ini hingga besok adalah DKI Jakarta, Jabat, Jateng, Jatim, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, NTB, NTT, Sulut, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Untuk potensi hujan dengan intensitas signifikan selama periode 27 Desember 2022 hingga Januari 2023. Yang perlu diwaspadai terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jabat, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatim, Bali, NTT, dan NTB. Kemudian, untuk potensi hujan berintensitas sedang lebat selama sepekan ke depan berada di sebagian Aceh, Bengkulu, Sumbar, Lampung, Sumsel, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Maluku Tenggara, Papua, dan Papua Barat.